Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. Masih dengan saya, Ibu Debbie. Hi, my students, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Okay, my students, today, hari ini, we will study, kita akan belajar about tentang kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Materi bahasa Inggris kelas 10. Untuk materi kelas 10 KD 3.8 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi untuk KD 3.8 ini akan membahas paling tidak 3 hal, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif khususnya untuk legenda rakyat. Untuk KD 4.8 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis sederhana terkait legenda rakyat. Jadi untuk KD 4.8 ini nanti kita diharapkan dapat memahami atau menangkap makna dari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif baik lisan maupun tulis yang terkait dengan legenda rakyat. Jadi bisa dilihat bersama tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, kita diharapkan mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks naratif, serta mampu menangkap makna dari fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, khususnya untuk legenda rakyat. Teks naratif. Dalam teks naratif kali ini kita akan mempelajari 5 poin. Yang pertama adalah definition atau pengertian. Yang kedua, purpose of the text atau tujuan teks. Yang ketiga, generic structure atau struktur teks. Yang keempat, language features atau ciri kebahasaan dari teks. Dan yang kelima adalah kinds of narrative, jenis-jenis naratif. Yang pertama, tentang definition of narrative text. Narrative text is a kind of text to retell the story that past tense. Jadi, teks naratif adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita yang terjadi di masa lampau. Jadi ketika kita mendengar istilah teks naratif, yang terlintas di pikiran kita adalah tentang cerita yang terjadi di masa lampau. Yang kedua adalah mengenai the purpose of narrative text atau tujuan dari teks naratif. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. Tujuan dari teks naratif adalah to entertain atau to amuse, menghibur readers or listeners, baik pendengar maupun pembaca, tentang cerita yang disajikan. Yang ketiga adalah tentang generic structure of narrative text.
struktur teks dari teks naratif. Di sini ada 4 struktur teks dari teks naratif. Yang pertama adalah orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, yang keempat reorientation. Yang pertama adalah orientation. It set the scene and introduce the participants. It answers the questions who, when, what, and where. Jadi dalam orientation ini memberikan latar dari kejadian, baik waktu maupun tempat terjadinya. Selain itu, di dalam orientation juga memperkenalkan the participants atau tokoh dari cerita. Jadi di orientation nanti kita bisa menemukan jawaban tentang siapa, kapan, apa, dan di mana. Struktur teks yang kedua adalah complication. Di dalam complications tells the problems of the story and how the main characters solve them. Jadi di dalam complication ini masalah muncul di dalam cerita dan menceritakan juga bagaimana main characters atau tokoh utama menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah resolution. The crisis is resolved for better or worse. Resolution, di dalam resolution ini, the crisis atau permasalahannya itu mulai berkembang yang nantinya akan menjadi lebih baik, better, or menjadi lebih buruk, worse. Untuk generic structure yang keempat adalah reorientation. The ending of the story may be happy ending or sad ending. Jadi reorientation ini akhir dari cerita, bisa berakhir bahagia atau bisa berakhir sedih. Selain itu, di dalam teks naratif kita kenal istilah koda. Koda yaitu the moral value that we can take from the story. Jadi koda adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita yang disajikan. Itu mengenai struktur teks dari naratif. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari teks naratif. Yang pertama adalah use active verbs, menggunakan kata kerja aktif. Kalau dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata kerja dengan awalan me. Seperti saw, melihat, spoke, berbicara. Yang kedua adalah use past tense, menggunakan tenses past atau lampau. Karena yang diceritakan adalah kejadian di waktu lampau, jadi struktur kalimat yang membentuk sebuah cerita naratif adalah lampau, yaitu past tense, menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk kata kerjanya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah use conjunctions, menggunakan penghubung. Apa saja penghubung yang bisa digunakan dalam teks naratif? Yaitu misalnya and, dan, kemudian ada then, kemudian ada after that, setelah itu ada next, selanjutnya. Itu beberapa conjunction yang sering dipakai dan ditemukan di teks naratif. Fungsinya adalah menghubungkan dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Jadi kesannya biar tidak monoton. Selain menggunakan time conjunction itu bisa juga menggunakan temporal conjunction. Seperti kata once upon a time.
pada zaman dahulu. One day, suatu hari, long time ago, zaman dahulu kala. Itu adalah ciri khusus yang dimiliki dalam teks naratif. Biasanya muncul di awal sebuah cerita. Ciri kebahasaan yang keempat adalah the first person or the third person. Jadi cerita naratif diceritakan dengan sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan kata I, saya, atau we, kami, atau menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menceritakan kejadian yang dialami oleh orang lain, yaitu menggunakan kata ganti atau pronoun he, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau they, mereka. Yang kelima adalah use specific nouns, menggunakan kata benda tertentu. Menggunakan kata benda tertentu, misalnya teks naratif menceritakan tentang story atau cerita Candi Prambanan, legenda Candi Prambanan. Nah, untuk menceritakan cerita naratif Candi Prambanan berarti ada kata benda khusus yang terkait dengan cerita itu. Misalnya kata temple. Temple artinya candi. Kemudian ada kata palace. Palace istana. Kemudian ada kata princess. Princess itu putri. Ada prince, pangeran. Ada the king, raja. Ada the queen, ratu, dan sebagainya. Yang keenam adalah use adjective and adverbs, menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Penggunaan kata sifat atau adjektif dalam sebuah teks naratif juga tergantung dari cerita yang disajikan. Beberapa kata sifat yang bisa dipakai misalnya adalah ketika menceritakan tentang feeling atau perasaan seseorang, seperti angry, marah. Kemudian ada sad, sedih. Kemudian ada lagi happy, senang. Kemudian ada excited, tertarik, dan sebagainya. Untuk adverbs atau kata keterangan yang dipakai dalam teks naratif bisa keterangan tempat maupun keterangan waktu. Itu mengenai language features atau ciri kebahasaan dari teks naratif. Selanjutnya adalah kinds of narrative text. Jenis-jenis teks naratif yang bisa kita temukan. The first one, yang pertama adalah legends, legenda rakyat. Yang kedua adalah fables. Fable adalah cerita yang berkaitan dengan hewan-hewan ya. Jadi kita pakai pelakunya adalah nama hewan, seperti itu. Yang ketiga adalah myth. Myth itu mitos. Yang keempat fairy tales. Fairy tales itu dongeng. Yang kelima adalah science fiction atau fiksi ilmiah. Itu beberapa jenis dari teks naratif. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah legends atau legenda rakyat. A legend is a narrative of human actions that are perceived both by teller and listeners to take place within human history. Jadi legenda adalah salah satu dari teks naratif yang berupa tindakan manusia atau cerita dari kehidupan manusia yang diterima both by teller and listeners. Diterima baik oleh pencerita maupun pendengarnya, to take place, yang terjadi within human history, dalam sejarah
manusia. Jadi legenda ini adalah cerita naratif yang dia dapat diterima baik oleh pencerita maupun pendengarnya. Nah, naratif ini adalah kejadian yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Typically, a legend is a short, traditional, and historicized narrative performed in a conversational mode. Jadi biasanya legenda ini adalah ceritanya pendek, tradisional, dan bersejarah yang disampaikan dalam mode percakapan atau secara lisan. Ya, jadi seperti cerita yang diceritakan secara turun-temurun. Some define legend as folk tale. Jadi beberapa orang mendefinisikan legenda itu sebagai cerita rakyat. The example of legend in narrative text are the legend of Surabaya Name, the legend of Tangkupan Perahu, the story of Toba Lake. Nah, di sini ada beberapa contoh teks naratif yang sudah populer ya. Misalnya adalah legenda nama kota Surabaya, ada legenda Gunung Tangkupan Perahu, maupun cerita tentang Danau Toba. Ada juga yang mendefinisikan atau memberikan pengertian legenda is a story from the past that is believed by many people but cannot be proved to be true. Jadi cerita legenda itu adalah cerita tentang kejadian di waktu lampau yang dipercaya banyak orang, tetapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena ceritanya itu turun-temurun dan disampaikan secara lisan, jadi tidak dapat dibuktikan secara tertulis. Akan tetapi dari bukti peninggalan yang ada, misalnya kayak legenda dari Candi Prambanan, lah itu bisa jadi salah satu bukti bahwa cerita itu ada. Ini persepsi atau pendapat orang saja. Yang pasti bisa kita simpulkan bahwa legenda adalah teks naratif yang berupa cerita rakyat yang disampaikan secara lisan atau turun-temurun yang dipercaya baik oleh pencerita maupun pendengarnya. Nah, di sini saya sajikan satu contoh legenda yang sudah saya singgung tadi di depan, yaitu Candi Prambanan Legend atau Prambanan Temple Legend. Legenda Candi Prambanan. Seperti ini bisa kita lihat contoh teksnya. Once upon a time, there was a powerful prince named Bandung Bondowoso. In a war, Bandung Bondowoso killed Prabu Baka. Then, Bandung Bondowoso fell in love with Prabu Baka's daughter named Roro Jonggrang. Zaman dahulu kala ada seorang pangeran yang sangat berkuasa, namanya Bandung Bondowoso. Di dalam peperangan, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Boko. Kemudian, Bandung Bondowoso jatuh cinta dengan anak dari Prabu Boko yang bernama Roro Jonggrang. Bondowoso wanted to marry this beautiful princess. However, Princess hated him because he had killed her father. Roro Jonggrang was thinking of a way to refuse Bondowoso's marriage proposal. Finally, she decided to marry Bandung Bondowoso if he could build 1,000 temples before dawn.
Bondowoso ingin menikah dengan putri yang cantik ini. Akan tetapi, putri membenci Bandung Bondowoso karena dia telah membunuh ayahnya. Roro Jonggrang memikirkan sebuah cara bagaimana menolak lamaran pernikahan dari Bondowoso. Akhirnya, dia memutuskan untuk menikah dengan Bandung Bondowoso. Akan tetapi dengan syarat Bandung Bondowoso membangun 1000 candi sebelum matahari terbit. Being helped by Jenis, Bondowoso built many temples very fast. Roro Jonggrang wanted to fail him. She asked all women in her village to eat rice, so rooster crowed singing that morning was coming. All Jennies left their project until 999 temples. They thought morning came afterward. Dengan dibantu oleh para jin, Bondowoso membangun banyak candi dengan cepat. Roro Jonggrang ingin sekali menggagalkannya. Dia meminta para perempuan di desanya untuk memukul penumbuk padi sehingga ayam-ayam jantan akan berkokok yang menandakan pagi telah datang. Semua jin pergi meninggalkan pekerjaannya sampai candi itu baru terbentuk 999 candi. Mereka berpikir bahwa hari telah pagi. Finally, Bondowoso knew that Roro Jonggrang tricked him. He got very angry, so he cursed Roro Jonggrang into a rock statue, Arca. Roro Jonggrang statue is inside Candi Prambanan to complete the project of 1000 temples. Akhirnya Bandung Bondowoso tahu bahwa Roro Jonggrang telah menggagalkan rencananya. Dia menggunakan trik. Dia merasa sangat marah dan dia mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah patung atau yang disebut dengan arca. Arca Roro Jonggrang berada di Candi Prambanan untuk melengkapi 1000 candi yang telah dibuat. Dari cerita legenda Candi Prambanan bisa kita lihat sesuai dengan struktur teksnya. Yang pertama adalah orientation. Setting of time-nya atau latar waktunya adalah once upon a time. Jadi terjadi di zaman dahulu kala. Untuk participants-nya ada Prabu Boko, Roro Jonggrang, dan Bandung Bondowoso. Untuk complication-nya, Bandung Bondowoso killed Prabu Boko in the war. Bandung Bondowoso fell in love with Roro Jonggrang, the daughter of Prabu Boko. Jadi complication atau permasalahan yang mulai muncul dari cerita naratif legenda Candi Prambanan adalah ketika Bandung Bondowoso membunuh Prabu Boko dalam peperangan, tetapi akhirnya Bandung Bondowoso jatuh cinta kepada anak dari Prabu Boko, yaitu Roro Jonggrang. Yang ketiga adalah resolution. Roro Jonggrang was thinking of a way to refuse Bondowoso's marriage proposal. Finally, she decided to marry Bandung Bondowoso if he could build 1000 temples before dawn. Being helped by Jenis, Bondowoso built many temples very fast, but finally he failed. Dalam resolution ini, bagaimana cara tokoh menyelesaikan masalah dan bagaimana masalah itu berkembang. Yaitu Roro Jonggrang memikirkan cara untuk menolak lamaran pernikahan Bandung Bondowoso. Dia memutuskan menerima lamaran tapi dengan syarat.
Dia harus membangunkan 1000 candi dalam semalam atau sebelum pagi. Bandung Bondowoso dibantu oleh para jin membangun candi dengan sangat cepat, tetapi akhirnya gagal. Untuk reorientation dari legenda Candi Prambanan ini adalah Bondowoso knew that Roro Jonggrang tricked him. He got very angry, so he cursed Roro Jonggrang into a rock statue, Arca. Roro Jonggrang statue is inside Candi Prambanan to complete the project of 1,000 temples. Bondowoso tahu bahwa Roro Jonggrang telah berbuat licik. Dia merasa sangat marah dan kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca. Nah, arca dari Roro Jonggrang berada di Candi Prambanan untuk melengkapi 1000 candi yang dibuat. Itu untuk cerita legenda Candi Prambanan yang dijelaskan juga sesuai dengan generic structure atau struktur teks dari teks naratif itu sendiri. Itu saja mengenai teori dari teks naratif khususnya legenda rakyat. Thank you so much for the attention. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.